Amin. Ya, sebentar. Oke, selamat malam semua. Kita malam ini coba belajar dari seperti biasa. Saya sharing dulu. Bisa lihat? Pak. Oke, kita coba akan hari ini pembahasan Selasa tanggal 24 Agustus ya. Coba kita lihat, kita akan ada sharing seperti biasa. Siapa yang mau sharing? Ya, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian kita akan belajar, kita coba cek dari Yohanes dan 1 dan 2 Yohanes, juga Yeremia sebenarnya, tapi Yeremia kita sudah lihat minggu lalu video latar belakangnya. Kita akan melihat Yohanes dan 1, 2, dan 3 Yohanes. Kemudian sharing, mungkin Pak Ari akan sharing, Kak Vinsa akan sharing, dan kita membahas pertanyaan khusus. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, menyangkut apa yang kita baca maupun ya secara umum lah. Nanti kita akan juga berdoa. Oke, sharing terbuka. Ada yang mau sharing mungkin? Pak Kris, aku nanya ya. Kita Iya, Bu. di dalam 1 Yohanes 3 itu ada anak-anak Allah. Kita ini sebagai anak Allah atau hamba Allah atau anak domba Allah. Itu aku bingung. Oke. Ibu tunggu ya, nanti kita akan bahas itu karena memang ternyata yang dibahas, yang ditanyakan juga istilah anak-anak Allah itu dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Yohanes itu. Nanti kita akan melihat anak-anak Allah itu dalam konteksnya seperti apa. Jadi kurun waktu sekitar 4.000 tahun istilah kata anak-anak Allah itu akan kita lihat ya nanti. Kita coba apa nih dulu, yang ada yang mau sharing dulu? Oke, kalau nggak ada yang sharing, kita coba lihat, kita belajar Alkitab setahun. Yang sekarang kita mulai dari saat-saat ini di sekitar Yeremia. Kemarin kita sudah bahas tentang Yeremia pasal 31 ya, pasal 31, 30 itu yang tentang hati yang baru, new nature dan sebagainya ya, minggu lalu. Saya hanya belum sempat bikin video, nanti coba saya bikin video untuk topik itu. Jadi kita mengerti tentang bagaimana perjanjian memberikan hati yang baru supaya kita memiliki hati yang taat itu. Saya hanya belum dipotong-potong. Nanti saya akan coba buat itu biar kita bisa mengerti. Nah, pembacaan kita juga ada sebagian dari Yohanes. Kemarin sudah selesai Yohanes 21. Ya, sekarang kita mulai masuk di Yohanes pertama, Yohanes kedua, Yohanes ketiga, Yohanes. Nanti kita akan lihat latar belakang. Ada mungkin pertanyaan di sekitar pembacaan kita? Nah, kalau Ibu Sinta tadi ngomong tentang kata-kata anak Allah itu merupakan bagian rasanya. Mungkin kita perlu lihat dulu. Bu Sinta di sebelah mana, Bu Sinta? Pertama Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 2 ya, 2 akhir kalau 3 ya. Ya. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 tapi yang ayat 28 ya, anak-anak Allah ya. Oke, kita coba lihat ya tentang anak-anak Allah. Coba buka di pertama Yohanes pasal 2 ayat 29 sampai dengan 28 sampai 29. Apa maksud dari kata-kata Yohanes seperti ini? 1 Yohanes 3, Kak. 1 Yohanes 3.
ayat 2. Oke, coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Oke, coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Oh ya. Oh ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Allah. Tuh. 3 ayat. Saudara. 1 Yohanes 3 ayat 2 bukan. Ia datang pada waktu malam. Iya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah itu ya. Tapi ternyata dalam keadaan kita tahu bahwa menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Gimana? Bisa ya? Kita coba lihat ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke, jadi ini mau menyatakan tentang saat ini, membedakan antara saat ini dan saat yang akan datang, ya. Makanya dikatakan sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya kan? Kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Jadi belum tahu kondisi kita kelak seperti apa. Tetapi prinsipnya kita tahu ini, bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ingat bahwa dalam Roma pasal 8 ayat 30, kalau nggak salah 29, 30, menyatakan bahwa kita akan sama seperti Dia. Ya, ayat 28 menyatakan bahwa seperti Kristus, anak Allah. Jadi kita akan diubah seperti Kristus. Ya, nah itulah keadaan kita sebenarnya nantinya. Kalau mau dibilang kita anak Allah, ya kita anak Allah sekarang. Tetapi bagaimana keadaan kita yang adalah anak Allah ini ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika kita sudah ada di sorga, bagaimana kondisi kita? Ya, salah satu petunjuknya adalah kita akan seperti Kristus. Artinya apa seperti Kristus? Seperti Kristus ya kita punya tubuh kemuliaan, sama seperti Kristus punya tubuh kemuliaan. Ya, nah, kita sudah tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi, sudah lepas dari semuanya itu, kita bersama-sama dengan Tuhan, seperti Kristus hidup. Maka di ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya gara-gara kita melihat, kita punya pandangan tentang apa jadinya kita sama seperti Kristus di kehidupan kekal. Nah, sekarang ini jaga hidup kita. Supaya apa? Hidup kita ini terus dijaga untuk supaya kita semakin hari semakin sama seperti Kristus. Ya. Nah, itu dia maksudnya. Mungkin Pak Pendeta Ari bisa melengkapi. Maksudnya pertanyaannya Ibu Sinta itu bagaimana Bu? Biar lebih tajam lagi. Kenapa disebut anak-anak Allah kita gitu ya? Iya, kita apa anak Allah, tapi apa bedanya sama hamba Allah atau anak domba Allah itu bedanya? Oh, iya. Ya memang kita ini orang Kristen punya status yang beraneka ragam, Bu. Kenapa kita nih, kalau kita disebut sebagai anak Allah, itu kan karena itu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat berapa, Pak? 12 ya? 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap orang yang percaya pada Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita orang Kristen disebut anak Allah,
Ini menunjuk bahwa kita menerima Yesus, ya. Terus kemudian ketika kita disebut hamba Allah, ya ini kan hubungannya tentang bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita sekarang menjadi hamba Allah. Kita tidak lagi di bawah kedaulatan Tuhan kita yang dulu yaitu dosa, tetapi sekarang telah menjadi di bawah kedaulatan Tuhan kita sekarang yaitu Allah. Makanya kita disebut hamba Allah. Hamba Allah itu juga menunjuk pada kita melakukan apa yang Allah perintahkan, hamba kebenaran. Ya. Jadi semuanya bisa dipakai, Bu. Tapi ketika orang bicara tentang identitas diri kita sebagai hamba Allah, itu menunjuk pada apa? Menunjuk pada anak Allah, itu menunjuk pada apa gitu. Jadi ada maksudnya di belakang semua itu. Kalau kita sebagai hamba Allah berarti itu menunjuk pada kita yang harus melakukan segala perintah Allah, perintah Tuhan kita. Nah, kalau anak Allah itu menunjuk bahwa kita ternyata adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang khusus dengan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah di surga. Kita menyebutnya Bapa. Jadi melalui Yesus ada sebuah relasi yang khusus yang membuat kita dekat, sehingga kita yakin kita kalau berdoa kepada Allah seperti kita berdoa seperti kita ngomong sama Bapa kita sendiri, dan sekaligus kita meyakini bahwa kalau Allah di surga itu karena melihat kita sebagai anaknya, dia pasti akan memelihara sama seperti Bapa memelihara anak-anaknya gitu. Jadi semua atribut itu bisa ditempatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tergantung bagaimana konteksnya gitu loh. Ya, ada pesan di belakang semua itu dengan penyebutan nama-nama itu. Gitu loh, Bu. Makasih. Paham ya, kira-kira demikian. Jadi kalau anak-anak yang dibaptis itu ya juga dimeteraikan menjadi anak-anak Allah ya. Kenapa, Bu? Kalau anak-anak yang dibaptis itu, anak-anak baby itu sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah gitu ya. Iya, bisa, tapi itu lebih kepada kalau dibaptis dimateraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Itu lebih kepada sana. Milik kepunyaan Allah. Yang dahulu milik dosa, ya milik kuasa maut, milik iblis, sekarang dimateraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Itu biasanya kalau kita Protestan lebih memahami seperti itu, menjadi milik kepunyaan Allah. Iya. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Pendeta. Tambah lagi Pak Pes. Iya, oke. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat Bu Sinta disebut hamba Allah. Ya karena Bu Sinta melakukan perintah Allah itu, dia disebut hamba-hamba Allah. Ketika Bu Sinta melayani, sama akan dipakai kata sama, pekerja Allah atau hamba Allah. Ya. Tetapi ketika Bu Sinta dalam predikat sebagai seorang pribadi, berarti Bu Sinta tetap adalah anak-anak Allah. Coba kita lihat di ayat 1. Ayat 1 itu kan menunjukkan hal itu. Pertama Yohanes 3 tadi ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita ketika menerima kasih Bapa, ya pasti kita adalah anak. Ya, ini bersyukurnya kita kan, yang kemarin kita sudah bahas. Kenapa Allah itu menyebut dirinya Bapa kita? Ya karena memang kita ini adalah anak-anaknya. Ya. Sehingga dikatakan gitu. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan hanya sekedar sebut-sebutan bahwa karena dia Bapa jadi kita jadi anak. Enggak. Rasul Yohanes menyatakan memang statusnya kita adalah anak-anak Allah. Makanya dia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan,
ya, karena kita telah menjadi anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, karena istilah anak Allah tidak akan pernah dimengerti oleh dunia ini. Dunia akan tidak mungkin, filsafat dunia apapun juga, agama dunia apapun juga, tidak ada yang pernah menyebut Allah itu sebagai Bapa dan kita anaknya. Nggak ada. Mau filsafat kuno dari Plato, Socrates, dan sebagainya, tidak pernah menunjukkan bahwa kita adalah anak daripada Allah. Mereka biasa menyebutkan kita hamba. Jadi kita harus hormat, tunduk, dan sebagainya. Itu aja relasinya. Tapi ketika Kristen masuk dan menyebut kita adalah anak, itu juga mengagetkan dunia. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya dikatakan dunia tidak mengenal kita. Ya, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal kita. Ya. Jadi luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu itu sebuah predikat yang Tuhan berikan yang luar biasa lah bagi kita semua. Siapapun adanya kita, ketika kita percaya, kita mulai dengan anak. Nanti mulai masuk lagi, kita mulai menjadi hamba Tuhan, hamba. Nanti ada yang sangat luar biasa ketika Tuhan bilang, engkau adalah sahabatku. Ya, sahabat. Bayangkan sahabat. Sahabat itu artinya berjalan, kalau anak itu pasti berjalan di belakang, ya, ikut bapaknya gitu lah. Atau hamba pun juga gitu, dia jalan di samping, di kiri kanan, pokoknya dia mengikuti Tuhan. Tapi ketika menjadi sahabat, kita akan berjalan bersama, mungkin digandeng, dirangkul dan sebagainya. Itu menunjukkan satu hubungan yang begitu dekat. Nah, makanya pada waktu ngomong kita sebagai sahabat, dianggap sebagai sahabat, lalu Tuhan katakan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi ngomong-ngomong gini, kalau kita memang membuat diri kita terus-menerus meningkat di dalam Tuhan sampai level kita seperti sahabat companion, ya. Sebagai teman dengan Tuhan, itu karena keintiman kita bergaul dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang, kalau dengan hamba saya akan bicara tidak akan terus terang. Tetapi kalau antar sahabat, saya bicara terus terang. Ya. Jadi kita punya kedekatan hubungan yang luar biasa dengan Bapa di surga. Itu anugerah kita luar biasa. Ya. Nah, setiap kita harus mulai mempersiapkan diri kita dalam hubungan semakin hari semakin intim, bukan hanya sekedar anak, bukan hanya sekedar hamba, tapi makin hari kita menjadi sahabat dia. Makanya kan lagu Yesus Sahabat Sejati itu kan luar biasa. Dia jadi sahabat kita gitu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Mempelai bahkan, Pak. Apalagi lebih dekat mempelai. Lebih dekat lagi mempelai kayak suami istri nanti. Iya. Kalau sahabat saja dia bisa rela memberikan nyawanya, apalagi kepada mempelai. Dia memberikan segalanya itu. Mungkin itu ya, segala sesuatu dia berikan untuk mempelainya. Tapi konsep mempelai ini di GPIB kurang ini ya, Pak. Kurang kedengaran rasanya ya. Iya, ada. Tapi ada lebih ya. Kepada mempelai itu sering dibawa ke eskatologi soalnya. Dan masalahnya juga teologi eskatologi kita kurang apa nih ya? Kayaknya di GPB kurang ditekankan teologi eskatologi kita ya, sehingga mungkin mempelai ini kurang. Itu yang kalau dalam perdebatan diskusi sebetulnya kan kalau kita setia pada tahun gereja, bicara eskatologi itu harus lebih banyak ke Minggu Advent. Teks-teksnya itu bicara di Minggu Advent di Desember karena minggu penantian. Nah, kadang-kala Minggu penantian, Minggu Advent teksnya kok tidak sesuai dengan tahun gereja, teksnya tidak bicara pengharapan akan masa depan, bagaimana Yesus nanti akan datang, bagaimana tanda-tandanya, itu nggak di teksnya itu nggak diangkat. Nah, itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan. Jadi memang seperti kita itu pendekatan tematis
berdasarkan tema visi misi GPIB. Nah, beberapa teman sih bilangnya sebaiknya kita tetap memperhatikan tahun gereja, sehingga itu khususnya kayak Minggu Advent gitu yang sering dipertanyakan, itu memang kita bicara tentang kedatangan Yesus kembali, itu yang harus ditekankan. Nah, itu kadang-kadang kan nggak diangkat. Minggu Advent jarang ya. Jarang sekali. Kayaknya kalau kita bicara tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan, itu di GPIB kok kayak sesuatu yang aneh gitu loh. Karena mungkin pedoman tahun gereja juga. Karena Minggu Advent itu kan sedikit sekali kan. Minggu Advent hanya ada beberapa minggu. Dibandingkan dengan 1 tahun itu kan tematik yang lain gitu loh. Kehidupan bersama di tengah masyarakat, di tengah dunia yang ada saat ini. Itu lebih banyak dibicarakan dibandingkan dengan Minggu Advent ini. Minggu Advent lebih terfokus kepada kedatangan dia sebagai anak bayi Natal itu. Lebih banyak bicara itu gitu loh, bukan kedatangan dia yang kedua kali. Iya. Itu jadi PR bersama. Iya. Karena kita kalau lihat di gereja-gereja lain, Pentakosta apa segala, itu mereka akan mengangkat kedatangan Yesus 2 kali dengan luar biasa gitu, dibahas dan sebagainya. Tapi kalau jarang kita dengar di GPIB, kita bicara secara spesifik tentang kedatangan kedua kali. Oke, mungkin gitu aja. Yang lain, masih ada lagi yang mau ngomong mungkin tentang topik ini, tentang anak-anak Allah? Bu Iren mungkin? Saya Pak Kris. Oke, iya gimana Bu Aja? Anak-anak, kita disebut anak-anak Allah sama nggak kalau sama nggak dengan kita ini menjadi miliknya? Kita menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Saya rasa itu hanya terminologi kata-kata aja, tapi pada prinsipnya sama milik ya? Milik itu bisa menjadi anak, bisa menjadi umat, bisa menjadi macam-macam. Jadi terminologi kata aja sebenarnya. Oh iya. Gimana Pak Ari? Iya, kalau memang gini ya, terkhusus kalau kita menjadi anak Allah, ini bicara tentang ahli waris. Ahli waris. Itu di mana ya? Roma ya, Pak Kris ya? Roma 8 ya kemarin ya? Iya, Roma 8 kemarin ada. Jadi gini, ketika menunjuk kepada anak Allah itu, dia lebih menunjuk kepada nanti akhirnya kita akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris. Jadi kita mendapatkan pusaka warisan itu ya. Pusaka warisannya itu apa? Keselamatan. Arahnya ke sana. Hidup Roma 8 ayat 17 ya. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi nggak mungkinlah Bapak itu mewarisi warisannya kepada orang lain. Pastilah kepada anak-anaknya. Iya, jadi memang tadi benar, bisa juga menunjuk pada milik. Ya, tentu kan Bapak pasti akan memberikan warisannya kepada yang dia punyai. Tapi memang kalau milik kepunyaan Allah itu lebih menunjuk kepada umat pilihan Allah. Yang tadi engkau bukan umatku menjadi umatku. Lo ami menjadi ami gitu ya Pak. Iya, lo ami jadi ami, rohuma menjadi apa itu? Lo ruhama menjadi ruhama. Jadi yang tadinya bukan milikku, miliknya Allah menjadi milik kepunyaan Allah. Itu menunjuk pada umat pilihan Allah. Kita ini umat pilihan Allah, Israel baru. Jadi Israel yang secara politis sekarang ada di Palestina itu, mohon maaf, ya
jangan selalu kita pandang sebagai umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah pada zaman Perjanjian Baru ya orang percaya, orang Kristen. Walaupun janji Allah juga tetap diberikan. Kalau Paulus tetap katakan di sana juga terima. Tapi sebagai orang Perjanjian Baru yang percaya pada Kristus, umat pilihan Allah ya kita, orang percaya pada Kristus. Terus saya lebih melihatnya begitu. Oke, coba kita lihat ada satu lagi pengertian yang harusnya kita ini di Galatia pasal 4 ayat 1. Supaya kita nambah sekalian, kita melihatnya secara utuh. Galatia 4 ayat 1. Yang Ya. dimaksud Allah ya. Iya. Coba dibaca Bu Sinta. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya, jadi gini, pengertian kita tentang anak tidak berhenti sampai hanya kepada anak. Maksudnya begitu. Karena apa? Karena kita tidak hanya punya predikat sebagai anak, ya. Tetapi lebih lagi predikat kita sebenarnya harus ditingkatkan, jangan hanya sebagai anak. Karena apa? Untuk menjadi seorang ahli waris, ya, seorang ahli waris yang memiliki segala sesuatu, itu harus akil balik. Ya. Akil balik apa maksudnya? Akil balik ini maksudnya adalah dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Akhirnya sudah di CD gitu, bukan? Akil balik tidak tergantung dari CD atau tidak, tetapi itu tergantung dari kita dengan Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Ini bicara tentang pendewasaan rohani. Ya, ada orang-orang yang sudah CD, tetapi dia tidak dewasa rohani. Karena apa? Mereka tidak mau belajar, tidak mau tekun dalam Tuhan. Tapi ada orang-orang yang mungkin belum CD, karena waktu dan sebagainya ada permasalahan, tetapi ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia belajar, nah itulah dia sudah siap menjadi ahli waris yang Tuhan ingin berikan kepadanya. Ahli waris apa ya? Ahli waris kerajaan surga. Ahli waris, kalau saya lebih berpikir ahli waris akan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar jadi anak. Pasti kita, setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan jadi anak. Hanya jangan jadi anak gampangan. Ya. Anak gampangan adalah anak-anak yang ya tidak mau dewasa dia. Lalu Tuhan bilang, bagaimana aku bisa memberikan warisan kepadamu kalau kamu menjadi anak yang tidak dewasa. Makanya kita harus dewasa di dalam Tuhan. Ya. Ukuran daripada pemberian warisan adalah dia harus akil balik. Dia harus dewasa. Jadi kalau seorang sudah percaya pada Tuhan, dia harus bertumbuh. Ini dia maknanya bertumbuh. Terus menerus belajar firman Tuhan. Jangan berhenti. Setiap hari baca firman. Ya. Membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ini sama seperti kata-kata Petrus di dalam pertama Petrus atau dalam Petrus yang dibilang, kamu jangan hanya minum susu saja. Ya, minum susu, harus makan makanan keras. Makanan keras supaya Jangan jadi membangun bayi kita menjadi akil balik. Itu dia. Ya, bayi terus. Bukan bayi rohani, bukan bayi, tetapi harus dewasa rohani. Dewasa rohani. Oke. Ada lagi mungkin Pak Ari, silakan Pak Ari kalau mau ada tambahkan. Cukup Pak. Cukup ya. Oke ya, sudah dimengerti ya. Ini topik kita, ini topik yang penting sekali ketika kita bicara masalah anak. Nah, nanti kita akan bicara lagi masalah anak-anak yang lain yang akan kita lihat di dalam pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke situ, pembacaan kita yang khusus pembacaan setahun, masih ada yang perlu dibicarakan? Oke, kita jalan dulu ya.
Kita akan melihat beberapa pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaannya. Ya. Nah, sebelum kita bahas ini, karena ini menyangkut masalah, oh ini enggak, ini tidak menyangkut ini. Oke, kita coba bahas dulu ini. Oke, pertanyaannya adalah, siapakah anak-anak Allah di Kejadian pasal 6 ayat 2 dan anak-anak manusia itu? Lalu kemudian, siapakah anak-anak Allah di Ayub? Dan di situ dikatakan bersama iblis datang menghadap Allah. Siapa itu anak-anak Allah itu? Kemudian di Ayub 7 ayat 6 ini ada kata yang tidak mengerti tentang kata torak. Nanti coba kita akan lihat. Oke, coba kita lihat dulu siapakah anak-anak. Coba kita bawa Kejadian pasal 6 ayat 2. Tolong Bu Lena bacakan untuk kita ya. Kejadian pasal 6 ayat 2. Kejadian 6 pasal 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Oke, di situ ada istilah tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Ya. Siapakah kira-kira anak-anak Allah yang dimaksud di sini, dan siapakah anak-anak perempuan, ya, anak-anak manusia itu? Ada yang mau memberikan tanggapannya sebelum kita akan bahas ini? Anak-anak Allah itu anak-anak Adam ya. Oke, anak-anak Allah, apakah itu anak-anak Adam? Terus anak-anak manusia, anak-anak siapa? Oh, Ya, nggak ngerti anak manusia itu, Pak. Iya. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang menuruti firman Tuhan, karena pada waktu itu kan bumi sudah diubah. Nah, kemudian kalau anak-anak manusia adalah anak-anak yang di luar Tuhan, mungkin itu. Anak-anak yang di luar Tuhan itu anak-anaknya siapa? Yang dipilih Tuhan seperti anak-anaknya Nuh, gitu. Nah, kita harus membaca ayat ini dalam rentan waktunya. Kan rentan waktunya ini adalah ketika manusia itu sudah bertambah. Ini belum ada Nuh, ini bukan bicara tentang Nuh. Ya. Kejadian. Iya, ini belum bicara tentang Nuh. Jadi ini masih bicara tentang, kalau kita melihat di pasal 5, coba lihat ya. Turunan Adam. Nah, keturunan Adam itu kan sudah ada berarti. Nah, setelah keturunan Adam ini ngumpul dari Set sampai seterusnya ngumpul, ada Henok, ada keturunan Enos, Kenan, dan sebagainya, lalu sampai ke Nuh. Ya. Nah, ini sebelum bicara Nuh sebenarnya, ketika kejahatan manusia. Ya kan? Maka disebut, maka anak-anak Allah melihat anak-anak. Nah, jadi ini adalah peristiwa mulai dari anak-anak Allah itu mulai dari Adam dan Hawa dan anak-anaknya. Berarti mulai dari Kain, Habel, Enos. Nah, ini peristiwa itu sampai ketemu Nuh. Itu kurang lebih 1000 tahunan tuh itu. Ya, kurang lebih sampai 1000 tahunan itu. Jadi bayangkan 1000 tahun konotasinya tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia di situ. Bukan di waktu Nuh. Ini belum ada Nuh waktu itu. Nah, coba kira-kira. Nah, tadi ada pendapat kalau anak-anak Allah itu adalah anak-anaknya orang-orang yang percaya ya. Terus anak-anak manusia itu adalah siapa? Orang-orang yang tidak percaya. keturunannya Kain mungkin ya. Keturunannya? Kain. Bukan. Keturunannya Kain kan ada orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya
ada dua penafsiran dari ayat ini. Dua penafsiran. Ada kalangan yang saya lihat penafsirannya agak ekstrim. Nah, yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Anak-anak yang menyangkut, anak-anak Allah ini bisa sebutan para malaikat, juga disebut anak-anak Allah. Nah, itu juga bisa jadi pada orang-orang percaya, mulai dari Set, Enos, ya, Henok, itu kan orang yang bergaul dengan Allah. Ya, bisa disebut dengan mereka anak-anak Allah. Anak-anak Allah bisa malaikat, bisa juga manusia yang disebut dengan anak-anak Allah. Nah, anak-anak manusia ini bisa mengarah kepada, bisa dua, keturunan Kait sebagai manusia, atau ada penafsiran lain yang menyatakan tentang Nephilim. Nephilim itu adalah yang disebut dengan orang-orang perkasa di zaman itu. Mereka adalah apa? Keturunan daripada para malaikat yang jatuh, yang kemudian kawin dengan anak perempuan manusia, lalu jadilah mereka adalah para raksasa-raksasa, orang-orang yang berkuasa pada zaman itu, 1000 tahun itu. Ya, jadi itu keturunan-keturunan iblis atau setan yang jatuh, yang masuk dan nyamar jadi manusia, lalu menjadi orang-orang perkasa itu. Nah, lalu kita dengar cerita-cerita legenda tentang orang-orang perkasa dan sebagainya, ya. Modelnya kayak model-model cerita Yunani kuno seperti Hercules. Dia kan anak dewa. Nah, dewa-dewa itu kan adalah malaikat-malaikat yang jatuh, lalu kawin dengan manusia, lalu jadilah orang-orang perkasa seperti model-model Hercules, ya, ceritanya seperti itu. Nah, jadi ada dua penafsiran. Penafsiran ini masing-masing punya alasan dari dua penafsiran ini, ya. Tapi penafsiran yang logis, yang sebenarnya bisa kita lihat adalah sebenarnya anak-anak Allah itu menyangkut. Nah, saya akan lihatkan kepada kita ini gambaran tentang situasi pada kondisi pada waktu itu. Ya, saya coba gambarkan seperti ini, coba dilihat. Oke. Coba lihat, ini adalah gambaran situasional 4000 tahun sampai dengan Tuhan Yesus lahir. Nah, di sini ada yang bagian atas ini Adam, Set, Enos, ya, Kainan, Mahalael, Jared dan sebagainya. Bisa dilihat ya, walaupun agak kecil-kecil, tapi coba diperhatikan, bisa dilihat ya. Oke, nah, lalu kita bilang ini Adam, ya. Di bawahnya Adam ada anaknya Kain, Henok, Irad, kemudian Mehuyael, Metusael, Lamek, ini yang merah-merah di bawah. Ada Nimrod, ya. Nanti ada Esau di Edom dan sebagainya setelah Nuh. Tapi inilah orang-orang yang disebut dengan anak-anak manusia. Orang-orang yang berdosa mulai dari Kain dan anak-anaknya. Ini Kain dan anak-anaknya ini luar biasa dosanya. Mereka menjadi orang-orang jahat di bumi ini waktu itu. Nah, ada Kain ini dia dikatakan aku telah mendapat. Artinya apa? Dia memiliki. Jadi alasan Kain menjadi seorang pembunuh adalah karena Kain kehilangan imannya, ini berdasarkan Ibrani, tapi juga dia apa? Kain melewatkan kesempatan bertobat, dan juga dia milik sisi yang salah yang berasal dari si jahat. Itu tentang Kain. Kata-katanya dia, aku memiliki, artinya obsesi. Dia ingin dapat. Nah, itu kan tidak bagus. Karena Tuhan mengajari memberi, melepaskan, tapi dia ingin memiliki. Sehingga akhirnya ketika dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dan adiknya yang memiliki, dia marah dan dia bunuh adiknya. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang jahat di masa itu. Ya. Dan ada lagi yang lain, ya. Saya cepat-cepat aja. Ada Henok. Kalau kita lihat dia dikatakan humanis, hidup di hadapan Allah. Jadi nama yang artinya hidup di hadapan Allah artinya apa? Dia juga bisa menjadi nama yang mati, hidup tanpa Allah. Nah, ini anak-anaknya
si Kain ini kalau kita lihat satu persatu, ini ada arti-arti namanya. Dan semua bicara tentang kesombongan, bicara tentang hal-hal yang tidak benar. Penguasa, Nimrod itu seorang penguasa. Nah, inilah yang disebut dengan anak-anak manusia, yang mana mereka adalah anak-anak yang tidak berkenan pada Tuhan. Di bagian atasnya nanti kita akan melihat, ya, ini sebentar. Nah, ada Set, dari arti katanya adalah pengganti. Ya, ada Enos, ada ini yang apa nih kepada Tuhan. Ini ada sampai Henok. Dia bergaul dengan Tuhan luar biasa sampai akhirnya dia naik ke surga hidup-hidup. Ya, ini semua ada arti-arti daripada namanya dan menunjukkan daripada imannya. Nah, inilah kelompok orang yang disebut dengan anak-anak Allah. Ya. Nah, akhirnya sampai dari Nuh ke Abraham sampai kepada Kristus. Ini silsilah 4000 tahun. Saya ini adalah sejarah anugerah tentang di atasnya ada Habel, Set, Enos, Kenan. Ini arti-artinya mereka, ya, mereka punya ciri-ciri khas anak-anak Allah. Yang di bawah adalah Kain. Dia mulai dari meninggalkan Allah, menjalani kehidupan pola egosentris dan sebagainya. Ini sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat ini adalah Adam dan Hawa. Nah, ini keturunannya. Kain ke bawah, Habel keturunannya yang menggantikan Habel, Set itu ke atas. Ya, sampai Henok naik ke surga. Tapi coba lihat di sini baik-baik, ya. Sebenarnya pengaruh dosa orang-orang anak-anak manusia itu mempengaruhi luar biasa anak-anak Tuhan. Sangat luar biasa mempengaruhinya. Sampai-sampai mereka jatuh dalam dosa di hadapan Tuhan. Sampai di pasal 6 itu Tuhan harus menghapus mereka dari bumi ini. Artinya apa? Anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak Allah yang ada pada saat itu dipengaruhi sedemikian beratus tahun itu sampai akhirnya mereka cenderung berbuat dosa. Nah, ini kuatnya dosa itu di situ. Dan ingat pada waktu itu begitu banyak malaikat-malaikat yang jatuh yang mempengaruhi dunia pada waktu itu dengan adanya apa? Penyembahan-penyembahan berhala yang begitu banyak. Dan ini dilakukan oleh keturunan Kain. Penyembahan-penyembahan berhala. Ingat, belum ada apa-apanya, belum ada dewa-dewa aja kita sudah menyembah animisme, dinamisme, batu dan sebagainya. Nah, mereka masuk dalam dunia saat itu di mana apa? Di mana pengaruh dosa begitu luar biasa sampai orang-orang dunia itu pada jatuh dan berbuat dosa. Sehingga terpaksa Tuhan memberikan air bah, banjir Nuh. Baru dia membangun keluarga yang berkenan kepadanya melalui Nuh dan 3 orang anaknya. Dia memulai sesuatu yang baru. Lalu mulai dari Nuh lagi sampai kepada Abraham, lalu sampai kepada Yesus dan sampai kepada kita. Ingat bahwa pengaruh dosa itu tetap terus ada. Bahkan setelah Nuh ada yang disebut dengan Menara Babel. Ya. Jadi istilahnya dosa itu luar biasa membuat manusia tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu sudah merupakan pertarungan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Ya. Ini dia, kita kalau melihat Sem masih baik, dia disebut dengan nama baik Allah. Makanya disebut dengan Allah Sem. Ya. Lalu terus tapi lama-lama mulai jatuh dengan Menara Babel ini, ya, akhirnya mereka mulai jatuh. Ada Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, dan sampai akhirnya ke Terah, bapaknya Abraham. Ingat bahwa bapaknya Abraham mereka percaya akan berhala-berhala. Kenapa? Sudah terpengaruh dengan dunia pada saat itu penyembahan berhala. Lalu akhirnya Allah memisahkan Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Supaya apa? Supaya Abraham ini dikhususkan lagi untuk membangun anak-anak Allah. Lalu melalui Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya bangsa Israel
supaya apa? Membangun anak-anak Allah ini supaya berkenan kepada Bapa, supaya berkenan kepada Allah. Sampai akhirnya Yesus harus datang sendiri menebus dosa kita, baru kita bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena ada kuasa Roh Kudus, ada pembaruan hidup oleh Kristus. Kalau enggak, kita enggak bisa. Sejarah 4.000 tahun membuktikan bahwa tidak bisa. Manusia pasti akan langsung mati, langsung berbuat dosa, dan secara natur itu berdosa terus di hadapan Tuhan. Bayangkan, dosa itu seperti itu. Ya, makanya kita belajar Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30 itu bicara tentang bagaimana dosa itu luar biasa. Ya, makanya kita perlu dimerdekakan dalam Kristus. Oke? Ya, jadi ini saya mau membuat kita mengerti bagaimana anak-anak Allah dan bagaimana anak-anak manusia itu. Dan itu menjadi pertarungan yang sampai dengan saat ini ketika kita bergumul dengan dosa. Ini akibat apa? Akibat dosa masuk oleh karena iblis yang mempengaruhi akan Hawa, Kain dan Hawa. Adam dan Hawa. Oke, ini mungkin penjelasan saya tentang pertanyaan yang pertama. Ya, kita bicara tentang pertanyaan yang pertama. Silakan mungkin kalau ada Kak Vinsa sudah masuk, ada Pak Ari mungkin silakan kalau mau ditambahkan. Mengenai masalah ini kita bicara tentang masalah pertanyaan tentang siapakah anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Iya, saya tambahkan ya Pak Kris. Oke, gimana Pak? Jadi Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan Pak Kris. Jadi memang kalau bicara tafsiran ada banyak pendapat, ya. Pak Kris tadi menyebut 2, Ali menyebut 3. Tadi yang pertama, anak-anak Allah itu disebut malaikat. Yang kedua, anak-anak Allah itu disebut keturunannya Set. Yang ketiga, ada yang menyebut anak-anak Allah itu lebih berhubungan kepada orang-orang yang punya kuasa pada zaman itu. Kalau ditanya mana yang benar, nah sebetulnya kita lebih cenderung pada pilihannya garis keturunannya Set. Jadi anak-anak Allah itu adalah anak-anak dari garis keturunan Set. Ya. Bukan berarti bahwa keturunannya Set itu tidak berdosa, bukan ya. Sedangkan Kain yang berdosa, enggak, ini tidak bicara soal berdosa atau tidak, tetapi lebih pada pengenalan akan Allah. Keturunan Set itu memiliki pengenalan akan Allah, sedangkan keturunan Kain itu tidak. Makanya keturunan Kain itu disebut lawannya, yaitu anak-anak manusia, anak-anak manusia. Jadi itu lebih cenderung begitu. Nah, ketika anak-anak Allah itu yang mengenal Allah itu ternyata memilih untuk menikah dengan anak-anak manusia dalam pengertian tadi ya, keturunan dari Kain, ternyata itu punya dampak untuk keturunan berikutnya gitu ya. Jadilah raksasa itu apa namanya? Nefilim ya. Nefilim. Iya, Nefilim. Walaupun Nefilim itu juga banyak tafsiran ya Pak Kris ya. Iya, betul. Ada yang tidak memahaminya secara harfiah, badannya besar. Kayak di film Musa itu loh, yang Hollywood itu loh. Itu kan raksasa yang batu-batu. Oh, batu-batu. Nah, tidak seperti itu. Kalaupun badannya besar boleh, tapi lebih juga menunjuk bahwa keturunannya mereka ya tadi itu menjadi pribadi-pribadi yang tanda kutip dia merasa diri paling besar gitu, daripada Tuhan gitu. Nah itu juga ada yang menafsirkan demikian. Saya tafsirannya siapa saya lihat ya. Yurita Wahyu kayaknya gitu ya, itu juga. Jadi dia ada juga buku tafsiran yang mengatakan
Nephilim itu tidak hanya berbicara tentang bentuk fisik yang raksasa, bentuk fisik yang besar, tetapi juga tentang keberadaan dirinya yang merasa paling berkuasa, paling besar daripada Allah. Nah, itu juga lahirnya orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi ini tidak berbicara tentang percampuran antara malaikat dengan manusia lalu melahirkan jenis makhluk hybrid baru, enggak. Ini bicara soal manusia dengan manusia yang melahirkan tabiat yang tidak benar. Juga ada yang ini tambahan lagi, saya pernah, kalau nggak salah ini pernah dikhotbahkan ya, tapi yang khotbahkan bukan saya, waktu saya juga sempat belajar di hari Minggu tanggal berapa itu, sempat juga teks ini dibaca. Ini tentang anak-anak perempuan manusia itu, mungkin nanti Pak Kris bisa explore bahasa aslinya. Jadi ada yang mengatakan gini, ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Kata cantik ini itu lebih kepada baik sebetulnya. Jadi si anak-anak Allah itu menunjuk kepada melihat anak-anak perempuan itu baik menurut pandangannya dia, gitu. Sehingga kemudian dia mengambil mereka itu sebagai istrinya. Itulah yang membuat kemudian terjadilah anak-anak yang menurut tanda kutip seleranya atau kehendak dari anak-anak Allah itu, bukan menurut selera dan kehendak Allah gitu. Ini kan sama dengan pada waktu si Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya. Dia melihat bahwa buah itu baik menurut pandangan dia gitu. Nah, itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Nah, ini juga menjadi sebuah pengulangan lagi ya, bahwa pilihan anak-anak Allah untuk menikahi anak-anak perempuan manusia itu ternyata salah di hadapan Tuhan. Yang dipandang anak-anak perempuan itu baik menurut dia, tetapi menurut pandangan Allah nggak baik gitu. Kan kalau secara logika apa salahnya ya menikahi keturunan Set, menikahi keturunan Kain, apa salahnya? Nah, gitu. Salah karena anak-anak Allah keturunan Set itu menikahi menurut keinginan jasmaninya atau selera matanya, bukan menurut keinginan Allah atau apa yang Allah kehendaki. Sehingga kemudian jadilah keturunan-keturunan yang disebut Nephilim, raksasa ini. Jadi ketika kita mengikuti apa yang menurut kita baik, itu juga merupakan sebuah yang harus kita hati-hati gitu. Berarti kita tidak memakai ukuran apa yang Tuhan pandang baik. Kita mau mengikuti apa yang kita pandang baik. Jadilah kemudian keturunan-keturunan yang tidak baik. Nah itu jadi saya setuju. Nah jadi anak-anak Allah itu bukan malaikat. Ini nanti berbeda dengan yang Ayub, nanti beda. Jadi anak-anak Allah itu bukan malaikat. Kalian aja Pak, langsung di Ayubnya Pak. Ayub 1 ayat 6. Iya. Kalau Calvin tidak setuju itu sebagai malaikat ditafsirkan. Kalau Ayub mana Ayub ya? Ada Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1. Pak Pendeta. Ayub 2 ayat 1.
Ayub 1 ayat 6, kemudian Sama dengan Ayub 2 ayat 1. pasal 1. Iya. Pak Kris, saya jawab apa Pak Kris? Apa nih? Langsung aja Pak. Apa nih? Pak Ari aja. Pandangan saya, Iya. jadi beberapa pandangan saya memang ini menunjuk pada ini malaikat ya. Dari pemahaman penulis kitab Ayub, memang kan Ayub ini ditulis pada masa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi ya. Ini bersamaan dengan memang ada beberapa tulis kitab-kitab Deuterokanonika, tapi kita tidak masuk di sini ya, seperti kitab Henom dan lain sebagainya. Memang pada masa itu ada pemahaman bahwa malaikat-malaikat itu disebut sebagai anak-anak Allah dalam konteks ini. Dan iblis termasuk malaikat yang nanti kemudian dia memberontak terhadap Tuhan. Jadi dia bisa langsung menghadap Tuhan gitu ya, minta izin sama Tuhan untuk mencobai Ayub. Ini jadi di sini kalau dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ya, berarti iblis itu bagian dari anak-anak Allah ya. Nah, karena itu kita punya pemahaman bahwa iblis itu adalah malaikat, tapi dia memberontak, jadi dia jatuh. Nah, itu. Itu ya, kalau ya, saya. Oke. Mungkin ini akan membuka kita pada sebuah hal pemikiran bahwasanya kita tidak bisa memandang Allah itu seperti apa yang kita pandang sekarang. Jadi kadang-kadang kita itu jadi ini ya. Kadang-kadang kita tuh jadi memisah-misahkan bahwa Allah itu suci. Kok kenapa tiba-tiba iblis bisa masuk ke dalam iblis yang dosa dan sebagainya masuk ke dalam surga gitu. Ya. Kita itu kadang-kadang ada keterbatasan pemahaman kita ya tentang Allah itu seperti apa. Nah, biarlah ada hal-hal yang kita tidak bisa jawab, misalnya kita serahkan nanti kalau kita ketemu Tuhan kita akan tanya ya, daripada kita berpolemik di situ. Ya, kok bisa iblis nyelonong masuk ke surga gitu loh. Ya. Ya, tapi paling tidak kita belajar bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat dalam konteks dalam Ayub itu. Ya. Tapi iblis itu Tuhan itu kan punya kuasa luar biasa. Dia bisa panggil iblis kapan saja. Iblis harus turut kok. Memangnya kita seperti Tuhan yang tiba-tiba menganggap bahwa orang lain itu berdosa lalu kita tidak boleh berdekatan dengan dia, nanti kita akan berdosa. Allah terlalu suci untuk itu, dia tidak mungkin akan seperti itu. Tapi dia punya hak, dia punya otoritas apapun bisa memanggil iblis, siapapun iblis itu. Ya, itu mungkin tambahan saya. Kavinsa mungkin ada pemikiran lagi? Ya setuju tadi itu, yang untuk apa kita misalnya, yang sekolah teologi pun misalnya sudah sampai doktor pun, saya yakin dia tidak akan belum bisa menemukan jawaban yang, kan manusia ini gini, kepinginnya gini, kalau ada hal yang, ini kok unik ya, ini kok apa gitu ya misalnya ya, nah kepingin tahu untuk supaya apa, supaya bisa puas, saya katakan bahwa tidak akan puas. Bahkan saya kalau melihatnya dari sisi yang lain, karena kalau nggak salah ini, waktu itu kalau nggak salah saya mempersiapkan guru-guru PA untuk persiapan ini, khotbah beberapa minggu yang lalu itu. Nah, itu dikatakan begini kan, ayat 2, anak-anak Allah melihat mata kan ya. Kemudian setelah melihat, kemudian ini kayak cinta, turun ke hati, kemudian mengambil menjadi istri. Tahu ya, ada pepatah itu ya, di bahasa gitu ya, dari mata turun ke hati. Nah ini seperti itu, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Iya. Saya melihatnya adalah, ya, ini bahaya nih kalau sudah mata turun ke hati, tidak peduli, langsung aja diambil. Yang disukai karena sudah jatuh di hati. Tetapi kemudian ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Artinya apa? Pada saat
itu tadi yang walaupun secara status anak-anak Allah, tapi ternyata Allah melihatnya dagingnya ini. Statusnya kan anak-anak Allah harusnya kan dagingnya nggak dominan. Tapi ternyata lihat kemudian ambil aja tuh anak-anak manusia menjadi istri dan yang disukai oleh mereka dikatakan. Nah kemudian Allah stempel langsung sejak itu bahwa rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan seterusnya kemudian berbicara tentang yang dikenan. Ya kan ini berbicara tentang kemudian kan Nuh ini masuk ke situ. Kemudian ayat 7 berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia dan seperti itu. Karena memang ayat 5 ketika dilihat Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yaitu hatinya karena sudah jadi apa yang dilihat jatuh di hati, kemudian tertarik pada perempuan-perempuan cantik kan ya, kan mata. Langsung aja diambil apa yang disukai itu kata-kata yang disukai itu saya percaya bahwa ada bahasa aslinya itu, ada catatan atau ada garis bawah atau yang penekanan bahwa siapa saja yang disukai mereka. Kenapa? Setelah itu Allah berkata bahwa rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Artinya langsung Allah stop. Karena aku tahu kamu di daging, walaupun statusnya anak-anak Allah, entah itu malaikat dan apa, tidak pusing. Jadi betapa Allah itu menginginkan sebetulnya hati manusia, bukan status. Kalau saya justru melihat gitu dan mempersiapkan guru-guru PA waktu itu gitu. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen. Ya, tetapi justru bagaimana kamu berkata Kristen tetapi hatimu ini adalah manusia, maksudnya daging itu yang menguasai. Seharusnya tidak demikian. Kalau kamu anak-anak Allah, statusmu anak-anak Allah, berarti hatimu juga harus statusnya adalah anak-anak Allah. Karena saya menulisnya juga di situ ada tambahan Roma 1 ayat 18. Oh, tadi sudah dibahas ya, 18 sampai 32. Kemudian ada Matius 24 37 sampai 39 yang saya beri catatan di sini. Mau lihat tak? Silakan ya, silakan Kak. 24 ayat 37 sampai 39. Berapa? Karena kalau kita melihat misalnya penelitian-penelitian ya yang sekolah-sekolah teologi ya analisa-analisa. Wah. Saya lihat ini, pola gitu. Ini anak Allah, ini anak manusia, betul. Ayat 37 sampai 39. Dian bisa minta tolong dibacakan Dian. Di mana itu? Matius atau Roma? Berapa? Matius 24 dulu, ayat 37 sampai 39. Ayat 37 sampai 39. Ya. Matius 24:37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Ini zamannya Nuh, kemudian di Matius sekian ribu tahun. Loh, Ishak nyambung itu loh, yang apa gitu loh. Dan dikatakan judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Dikatakan demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi apa yang berlaku di Kejadian pasal 6 itu diingatkan lagi, di warning lagi di Matius. Mata itu ya, nanti kalau sudah jatuh masuk ke dalam hati. Itu kayak peribahasa apa? Gimana tuh? Ada peribahasa, ada lagunya itu loh. Turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati seperti itu kan ya. Dan ini kejadian dan kemudian kenapa kok diingatkan lagi gitu loh di Matius itu. Dan kemudian diingatkan lagi nanti kedatangan Anak Manusia. Kan eskatologi ya, berarti ke depan ini loh. Apa yang harus diperhatikan? Pada saat itu makan-makan, minum-minum, kawin, mengawinkan, dan seterusnya seperti itu. Bahkan dikatakan itu ayat ke-38, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Wes, hilang.
kasep kan gitu bahasa Jawanya. Maaf ya Pak Pendeta. Paling enak memang pakai bahasa Jawa itu. Gitu. Jadi sudah, tidak ada kesempatan lagi. Mereka tidak tahu itu karena kawin-kawin apa yang dilihat, oh ambil set ya, makan, minum dan sebagainya. Tidak dilarang, tetapi rupanya Tuhan inginkan hati. Seperti itu. Ya. Karena itu ayat kalau kita baca lengkap ayat 42, karena itu berjaga-jagalah supaya sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi pada zamannya Nuh itu diingatkan lagi di Matius. Hati-hati, tetap hati ini tetap waspada. Gitu. Kemudian yang satu lagi adalah Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Roma dicatat aja Roma pasal 1. Saya hanya singkat-singkatnya aja nih karena ayat Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 32. Sama itu ya, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Gitu. Jadi saya justru melihatnya di situ. Bagaimana ayat 21 jelas itu, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, seperti itu. Itu aja yang tak tambahin. Silakan, Chris. Oke, ini adalah pertanyaan yang kedua. Ada yang mau bertanya lagi atau belum jelas? Menurut aku jelas-jelasnya hati ini harus dijaga benar, harus diselaraskan dengan Tuhan. Itu Chris ya yang khotbah, ya, yang khotbah yang kemarin ya, betapa besar kasih Allah itu ya. Iya. Tentang dengan apa? Bisa hati yang apa nih? Hati yang murah hati yang memberi. Ya, hati yang murah. Itu kan karena semata-mata bukan karena kita punya, tapi karena kita memang bersyukur, oleh karena kita sudah dikasihkan gitu ya, kita sudah menerima kasih Bapa. Beberapa hari lalu, kan saya biasa kalau suka siram-siram tanaman tuh malam. Nah, kemudian kan berapa hari ini kan terang bulan. Kalau misalnya di gereja pasti enak itu, lebih luas lagi karena tempatnya luas, jadi melihatnya terang bulannya lebih bagus lagi. Gitu ya Pak Pendeta, kan nggak pernah melihat Pak Pendeta di gereja misalnya di di terasnya gitu. Terasnya susah Bu, harus di luar karena ada pohon mangga. Tapi di belakang bisa. Iya, ya, betul Pak. Itu gitu. Jadi saya sambil nyiram itu saya lihat ya. Kemudian karena langit kan sekarang polusi itu kan tidak terlalu tinggi ya sejak PPKM, sejak ada seperti ini kan udara bersih ya, bersih, karena tidak banyak asap-asap sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa lihat langit itu sampai bintang yang kecil-kecil pun kita bisa lihat bersih. Nah, waktu itu terang bulan dan saya sering memang memperhatikan, jadi ada kadang-kadang bintang yang ada beberapa itu bisa jadi nempel banyak gitu, terangkai seperti itu. Bintangnya terang sekali. Iya. Betul, langitnya cerah. Saya ini hanya melihat ke atas saja. Setelah saya siram, saya lihat ke atas gini. Terus kemudian, ya ini, Allah bagi saya ya, berbicara dalam hati saya gini. Betapa ini semua cakrawala ini kan Tuhan yang atur ya, tarik karena gravitasi bumi dan sebagainya kan kalau ilmu fisika ya, gravitasi bumi. Sehingga bulan dan sebagainya itu nggak jatuh sama sekali. Banyak itu kayak gitu sih. Berarti betapa tarikan gravitasi bumi itu kuat gitu, kayak lem gitu. Jadi kalau kita lihat lampu di atas ini plafon kita, itu kan karena ada kabel dan sebagainya, karena ada mur, semuanya kan nggak jatuh ya Bu Sinta ya. Lampunya di atas kepala itu kan kita lihat gitu ya, nggak jatuh gitu lampunya, tetap
tertancap di tembok, di langit-langit. Nah, kemudian saya lihat, iya ya, bulan itu bintang-bintang segitu loh, nggak ada yang jatuh. Lengketnya luar biasa, berarti gravitasi bumi itu sangat-sangat kuat. Terus kata Allah berbicara dalam hati saya begini, betapa sebetulnya kasihku itu menarik orang, itu sangat kuat. Tapi mengapa orang bisa tertarik sama dunia? Saya bilang, saya gitu, aduh, ya daging itu ya, seperti ini tadi. Jadi saya sekarang jadi teringat gitu. Oh, yang kemarin tuh kalau Tuhan berbicara seperti itu, berbicara tentang kedagingan tuh betapa, itu tadi ya, Chris sempat ya tadi ya, sempat tadi aku masuk menjelaskan gitu. Kedagingan tuh begitu kuat. Sehingga Allah bilang gitu, tarikanku terhadap langit, bumi, tata surya dan sebagainya ini, itu betapa aku mengaturnya dan aku tarik semua dan tidak ada yang jatuh, lengket semua di atas. Nah, kasih Allah itu lebih besar, lebih kuat tarikannya daripada cakrawala itu. Tapi kenapa manusia secara khusus anak-anak Allah bisa terikat dengan dunia? Lebih cinta dunia daripada kepada aku. Waduh, saya kalau sudah dengar gitu, ya saya kayak ngomong gini ini merasa, iya ya, merasa bergetar hati saya. Betapa Allah itu mengasihi kita. Jadi tarikan Allah, kasih Allah itu kuat sebetulnya. Tapi kita seringkali terikat dengan dunia. Nah ini yang harus setiap hari istilahnya punya persekutuan pribadi untuk membersihkan, bukan kita yang membersihkan, tapi izinkan Roh Kudus itu membersihkan hati kita. Membersihkan seluruh pikiran kita, gitu ya. Jadi supaya pada saat Allah berbicara dan sebagainya kita mengerti apa sih maksudnya Tuhan itu melihat, saya melihat misalnya biasa saya siram-siram tapi kali itu saya lihat dan kemudian itu masuk dalam hati saya. Nah, kemudian tiba-tiba kok menjelaskan tentang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tarikan kasih Allah itu kepada kita itu kuat sekali. Izinkan Roh Kudus untuk terus berbicara dalam kita supaya kita semakin terikat dengan surga, tidak dengan dunia. Itu aja. Oke, amin. Iya, makasih Kak. Oke, kita lanjut ya sebentar ke pertanyaan yang ketiga. Coba lihat di Ayub pasal 7 ayat 6. Ini pertanyaan Bu Lena, memang ketika kita baca ada sesuatu yang kita tidak mengerti, coba kita tanyakan ya. Ayub pasal 7 ayat 6. Bu Lena tolong baca, Bu Lena. Ayub pasal 7 ayat 6, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Kata torak itu yang nggak ngerti apa maksudnya torak itu. Ada yang mau kasih pendapat apa arti kata torak? Iya. Dilihat dari bahasa Ibrani-nya aja, Pak. Dari bahasa Indonesia aja ya, nggak usah bahasa Ibrani. Susah bahasa itu, Ibrani. Pak Mul minta bahasa Ibrani. Sudah, supaya tahu arti sebenarnya. Iya, betul. Ya, benar Pak. Kalau pengen tahu arti sebenarnya itu ya dari bahasa asalnya aja. Benar, itu akar katanya itu. Oke, coba kita lihat apa arti kata torak dalam bahasa Ibrani ya. Saya coba dari sini ya. Nah, torak itu kalau bahasa Inggris itu paru-paru. Oke, sebentar. Saya ngambil ini, kita coba lihat apa arti torak dalam bahasa Ibrani. Saya belum buka juga tadi. Bisa lihat ya perubahan ini ya. Oh belum ya, saya belum share ya. Belum. Ini loh, aku buka ada dalam bahasa Jawa. Nah, oke, coba kita lihat bahasa Jawa dan bahasa Yunani. Saya coba ini dulu bahasa Yunaninya seperti bahasa Jawanya, nanti baru bahasa Yunani. Saya cari dulu tempatnya. Tak baca kalau misalnya bahasa Jawa ini. Sebentar, nanti kita cocokkan gitu loh. Ayub pasal 7 ayat 6. Bentar. Ini komputer agak lelet ini karena
Ya, terlalu sering dipakai bodohnya. aku Iya, juga. terlalu banyak programnya nih. Iya. Saya kok. Tiupnya masuk surga itu. Benar Tante. 7 ayat 6. 6. sebentar. Nah, ini dia sudah mendekati nih. Oke, Kak Vinsa dulu. Kak Vinsa kira-kira apa bahasa? Nah, Bahasa Jawanya gini, ini sampai lalu. Pak Mul sama Mbak Bulena, siapa lagi yang ada yang Jawa yang ikut sekarang? Bu Pasri ikut. enggak, Bu Pasri nggak bisa ikut. Nah ini, ya ini bacanya begini. Nah, kalau salah bacanya ngapunten nggih Pak Mul. Pak Priyo sama Bu Dia nggak ngikut. Bu Dia ikut kayaknya tadi. Oh ya. Nah ini kalau salah nggih ngapunten, saya bacakan. Dino-dinoku rikate ngungkuli troponging tenunan. Ilange tanpa ninggal pangarep-arep. Kira-kira torak itu yang mana? Saya ulangi ya, saya ulangi nggih. Aningalani kemau. Cajak melok ngomong aja itu. Ya. Dino-dinoku rikate ngungkuli troponging tenunan. Ilangi nah troponging ya Tenunan. Ilangi tanpa ninggal pangarep. Teropong. Nah itu troponging tenunan. Teropong tenunan. Oke, coba lihat Iya. bahasa apa nih aslinya. Alat tenun. Ya. Alat tenun. Nah, ini loh. Yamai kalum mini arek. Ini kata arek ini. Arek ini torak. Ya. Iya. Kalau kita lihat detailnya, arek ini torak. Nah, kalau kita lihat lum ini, ya. Kalau kita terjemahkan definisinya, kita coba terjemahkan. Saya sebentar kok keluar sih. Nah, ini kalau kita terjemahkan, Oh ya si Dian ono wong Jawa barangnya Dian. saya sebentar, ini sudah lepas lagi saya punya. Jawa Itu ya. Sebentar. Kenapa? Screen-nya lepas. Konkordansinya. Nah, ini ya, lihat ya. Alat Alum. tenun. Nah itu. Jadi torak itu alat tenun. Nah, coba lihat ini. Ya. Saya Iya. kasih ini. Torak itu di dalam bahasa biasanya itu sebenarnya piston ini. Ini seperti torak yang berputar itu loh. Dia Ya. pukul-pukul, dia Teropong. pukul, terus dia muter-muter terus. Nah, kalau torak ini dikasih dicari torak begini, kalau dikasih torak tenun, ya ini torak tenun. Nah, ini torak tenun ini. Yang anu ini benang kan. Nah, anunya benar Ya. itu. Ya, alat tenunnya itu. Nah, Yang benangnya kan digulung di situ, terus baru benang dimasukkan digulung di situ. Nah, maksudnya gini, hari-hariku berlalu cepat daripada torak. Artinya hari-hariku berlalu cepat daripada apa? Ya benang yang muter terus gitu loh. Munyer ya. Munyerai tanpa akhir. Jadi Ayub ini mau ngomong, aku punya hari-hariku tuh berlalu seperti alat tenun itu, puter aja nggak berhenti-berhenti. Ya. Dan tanpa akhir, dan tidak ada harapan. Ya. Nah, mau digambarkan seperti itu. Yes, betul. Oke ya. Bayangkan ya, kita lihat dari bahasa Ibrani dan bahasa Jawa. Hampir sama ya, beda tipis. Beda tipis. Jadi Pak Mul, Ini nggak usah sudah jadi jauh-jauh. bahasa Indonesia belum ya? Orang ini Ya? sudah jadi bahasa Indonesia belum ya? Oh, Orang di ini sini sudah jadi bahasa Indonesia belum? Sudah jadi bahasa Indonesia, di KKBI Oh, sudah ya. ada. Ya. ya. KBBI. Karena gini, pasti dalam bahasa Jawa atau bahasa Jepang itu lebih rinci tulisannya daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu Ya. kan vocabulary-nya itu sedikit gitu loh. Dibandingkan misalnya bahasa Jepang, karena bahasa Jepang itu sama dengan bahasa Jawa. Ada tingkatan-tingkatannya.
Jadi makanya ini keluar bahasa Jawa palingan. Jadi Pak Mul enggak usah susah-susah, Yunani, Ibrani. Monggo. Pun kita bahasa Jawi kemawon, Pak. Bahasa Jawi kemawon, Pak. Nggih. Loh, enak kan jadinya Bu Dia, Pak Mul kan lebih mantap Nah. lagi. Iya, Mbak benar. Diani ya. Mulia Diana, beli Alkitab yang bahasa Jawa. Aku baca gini, masih panjang benar-benar. Oke, terima kasih Pak. Iya, Bu Lena, iya. Bun, terima kasih. Oke, kita masih ada beberapa menit. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Ini saya sudah habis pertanyaan ini. Sudah habis pertanyaan dan habis bahan. Masih ada 20 menit. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Tapi kali ini hidup kok. PA-nya Oh gitu ya. Selama ini musuh gak hidup. Musuh gak hidup. Ya. Itu tidak semua. Sampai aku sih hidup Pak Budian. Kebanyakan cuma pernikahan. Mulai aja sudah hidup. Semua pada hidup kok di Iya, sini. ini ada aja. Ayo, ayat mana lagi? Tak carinya dalam bahasa Jawa. Ada ayat-ayat yang sulit dipahami, lihat dari bahasa Jawa. Ayub 7 ayat 5 tadi. Apa yang ayat 5? Ayat 7 ayat 5. Ditanyakan Bu Lena, Ayub 7 ayat 6. Yang atasnya itu, berenga dan abu menutup itu buku. Berenga. Itu dia, coba. Sebentar. Berengan ya, berengan itu. Berenga bukan berenga. Berenga itu kayaknya binatang kecil-kecil. Iya. Binatang kayak ulat. Ya, ta. Coba dicek dulu. Ulat putih kecil-kecil. Kan nggak pernah tahu toh, berenga. Berenga. Ayat 5 itu. Atasnya itu. Kok gak muncul bahasa Jawa ya? Berenga aku nggak ngerti areng itu tambah. Dari bahasa Jawanya tak bisa. Iya, cari bahasa Jawanya saya. Iya, berenga. Nggak. Tapi Berengan areng. itu mungkin luka-luka kecil itu. Luka-luka berengan gatal-gatal terus jadi baru jadi Bukan. Ya, ngelontok itu. Ring lontok merotoli, Pak. iya, itu berengan. Glodroki. Iya. Punya Ayub kan penuh bisul. Berenga itu kayak ulat. Seperti ulat. Bacanya gimana bahasa Jawanya, Kak? Nah, itu nggak keluar bahasa Jawa. Ular. Bisa jago bahasa Jawa bisa loh ya. Ayo makanya aku jadi sebentar. Karena pasti dalam kalau bahasa Jawa atau bahasa daerah lah. Set paling. Semoga ini. Set. Yo, kayak set ngono lho. Kayak set Ya. gitu. Itu bisul yang parah itu loh. Jadi berengan. Waktu sete loh, Pak. Iya. Kan tubuhnya Ayub penuh dengan bisul-bisul. Iya, mungkin set yang dari bisul-bisulnya itu mungkin. Jadi ulat. Nah, ini keluar. Saya bacakan ya. Bahasa Jawanya begini. Awakku ketutupan set. Ya, Kan. Set. Lan kokot bolot kulitku pating prentul kang blanjur pecah metu jitai. Keluar nanahnya. Keluar nanah. Kita tuh ya set itu paling Mbak dari betul. Itu Ya, ulat putih kecil-kecil dulu set itu. iya. Tahu toh? Ya, set. Yang lucu Iya. itu ya itu tadi. Abu Ini itu kan bahasa Jawa. ini kan pekerjaannya iblis.
yang mencobai Ayub. Jadi berupa bisul-bisul itu. Jadi kemungkinannya di anu kan juga disebutkan bahwa yang dicip itu nanti akan menjadi bisul di Wahyu 6 itu. Iya. Jadi anu apa? Penyakit bisul itu nanti akan ada lagi. Oke. Kalau abu itu sudah tahu ya, kokot bolot dari ngono kokot bolot. Ya. Kulit kupate bentul kang banjur mecah metu jitai. Ayo ya apa Dian basa Jawaku? Ya bisa. Dian netepan ngoten. Saking nemene boroke iku mau sampai Iya. biasane nek borok wis nemen iku pinggir-pinggire iku wis ana ada itunya lho apa kayak tebel gitu. Karak. Apa karaken ngono lho. Nah, Hari kalau sudah begitu karaken itu nanti mereka keluar Set nanah. nanah jitai ku jitai. Kalau sete iku mau. Sete kan yang membentuk kerak samping-samping itu. Ya, jadi itu karena basah, kena cahnya nanah itu. Jadi oleh Ayub itu digosok sama abu. Kan di dalam ayat-ayat sebelumnya pernah disebutkan juga tuh. Sebetulnya bahasa yang lain tuh sama dengan juga ulat atau cacing dibilang di sini. Ya, yang kecil-kecil putih gitu. Kuman, ulat, cacing tulisannya gitu. Sudah Chris, latung ada satu lagi. Iya. Latung. Iya. Dan katanya ada apa? Orang berkata nanti 2022 kita akan mendapat virus yang seperti itu hasilnya. Hati-hati. Ya. Ada virus yang nanti hasilnya seperti itu. Itu kata ada beberapa apa kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya itu penafsiran orang-orang apa jadi yang mengganti COVID-19 itu nanti akan dapat COVID-22 dan penampakannya nanti akan seperti demikian. Wah, mengerikan juga. Mereka dapat dari Tuhan, tak? Nggak tahu dapat dari mana. Data tanya. Ya, biar buat mereka sendiri. Berarti itu nubuatan buat diri mereka sendiri. Nah, Mereka bernubuat buat dirinya sendiri. Dalam hal itu kita harus tenang aja. Kita kan anak-anak. Iya, yang bernubuat itu buat dirinya sendiri, Pak Kris. Akan terluput dari hal-hal begitu. Kita harus percaya. Ya. Ya, kalau saya tahu informasi itu yang sekarang ini yang sudah ada tetapi belum menyebar ke dunia itu virusnya itu dari Afrika. Namanya itu sampai saya lupa. Sebentar saya nge-share-nya. Saya hanya berikan Eropa, ke Jerman, Bu Vinsa, katanya. Ya. Kenapa? Anak saya kemarin tuh dapat suntikan yang ketiga yang di rumah sakit loh. Dapat suntikan yang ketiga namanya vaksinnya Moderna. Moderna tak ya, pokok Moderna. Itu dari Eropa atau vaksin dari Eropa atau dari Jerman gitu. Ya. Terus kemarin dia dapat suntikan, siang dapat suntikan, sorenya sudah mulai lagi mual-mual, pusing, muntah-muntah. Nggak tahu nanti ini nggak sampai gitu lagi masuk lagi. Karena banyak yang nggak kuat dengan suntikan yang ketiga ini katanya. Tapi sakit tetap kasih suntikan. Seluruh perawat itu. Moderna untuk nakes memang. Nakes, khusus nakes. Ya kan Santi untuk Santi. Iya, suntikan yang ketiga. Emang anakku itu 3 hari sakit katanya. Muntah-muntah, mual-mual, enggak jelas. Juga. Tapi tadi rumah sakit ngomong, tapi kok sampai tetap muntah, malam ini langsung masuk lagi. Duh, dia minum anti muntah baik. Iya. Efeknya katanya, Bu. Duh, masuk rumah sakit tambah payah. Minta Pak Ari untuk kasih fatwa. Nggak boleh lagi disuntik virus, cukup 2. 3 nggak boleh. Jadi yang belum divaksin, tunggu vaksin Nusantaranya Dokter Terawan saja lebih aman. Apa namanya? Virus mabruk, jadi Kevin. Virus mabruk ya. Virus mabruk ya. Yang Afrika loh.
tuh? Yang Afrika. Oh, Pak Freddy ya? Afrika. Malam Pak Freddy. Ya. Pak Freddy Ya, sudah malah- sudah sehat dia, sudah menang dari segala cobaan hidup masih, ya. ya besok masih cek lagi, Oh, Iya besok betul cek ya? Freddy. Virusnya namanya virus Marburg. Ya, Marburg. Terus tadi yang di Ayub tadi, itu kan kalau saya lihat apa Ayub 25 ayat 6 ya. Ayub 25:6 itu Berenga dan menjaga ulat. Ya. Kalau saya lihat di translation Jewish translation itu di worm, dipakai kata worm ya cacing. Kalau terus kemudian the son of man that is a maggot. Maggot itu belatung. Oh, maggot. Ya, maggot itu belatung. Jadi terjemahan Jewish Published Old Testament itu dia pakai kata belatung. Belatung. Ya, belatung. Kalau terjemahan JPOT ya, Jewish Publishing OT itu kadang-kadang lebih mendekati dari bahasa aslinya, karena kan diterjemahkan sama orang Yahudi. Saya anak bahasa Jawa, wis jelas. Enak bahasa Jawa tadi. Ada beberapa bahasa yang memang ada missing translation di situ, agak sulit. Missing translation, bener sih ada translate-nya betul, tapi ada missing, ada maknanya kadang-kadang yang hilang, ada yang hilang, maknanya hilang. Kayak misalnya kata Tuhan, orang salah kata Tuhan, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan Gusti, karena Gusti itu bisa untuk manusia dan bisa untuk Tuhan. Nah, Yesus kan itu kita percaya dia sepenuhnya manusia, menuju pada dia sebagai inkarnasinya sebagai manusia, tapi kita merujuk pada firman Allah sebagai peradaan dia sebagai Allah, dia Allah gitu. Nah, kalau bahasa Jawa kan Gusti Pangeran tambah Gusti Allah itu kan lebih tepat kata Tuhan, karena kalau karena lebih tepat, lebih pas kata Gusti sebenarnya. Sama kata Lord. Lord, sama Lord. Lord. Jangan kembali, tapi jangan kembali ya. Gusti lain kalau Gusti bener. Jawa ini kan ngomong Jawa. Iya, Bali banyak ini. Iya, beda lagi. Beda lagi. Sana Gustinya nyaman ya. Itu nggak usah ke Bali. Saudaranya Bu Sinta kan ada yang nama Gusti ya, Bu? Sinyalnya nggak bagus tadi. Iya, karena Gusti itu bisa untuk manusia yang terhormat, sama bisa untuk Tuhan. Iya. Ya wis gitulah, pokoknya itu masalah bahasa memang. Iya, masalah bahasa. Ya maaf itu karena bahasa, jadinya lihat dari situ. Oke, mungkin gitu aja, kita sudah sampai ke penghujung kita jam 9. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kita berpisah? Bu Iren, gimana Bu Iren? Sinyalnya nggak bagus ya kayaknya ya, Bu Iren, Bu Sinta. Berhenti tuh. Masa sih? Ini dengar nah, suaranya oke. Terang kok. Oh, terang ya. Oke. Bu Sinta, Bu Sinta udah bergerak. Oke, Pak Ari, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Ya, kita akan berdoa. Ini ada Debbie. Debbie, tolong berdoa untuk menutup kita, sekalian berdoa bagi kesehatan, kekuatan kita semua. Yes. Nanti ini saya live di YouTube ya. Jadi setelah ini saya, karena tidak ada hal yang perlu dihapus, jadi saya langsung langsung naikkan ke YouTube. Jadi ada teman-teman kita yang belum tahu atau ada yang mau dengar lagi, silakan. Karena kalau mau diedit itu setengah mati. Lebih baik langsung naik aja ke YouTube, asal tidak ada kata-kata kita yang tidak baik yang gawat di YouTube. Jadi jangan. Ya, kalau ini kan nggak ada nih. Jadi aman-aman aja kita lah. Nanti kita kayak Muhammad KC kan repot nanti. Ya kalau bahas itu jangan hati-hati memang kalau bahas itu. Iya. Oke deh, ya Debbie, tolong pimpin kita dalam doa. Oke. Mari
kita menentukan hari ini bersama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah hanya bagi Engkau ya Allah ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan kasih setia dalam kehidupan kami, atas waktu yang Tuhan sudah beri bagi kami dan boleh dapat kembali berkumpul pada malam hari ini, belajar akan kebenaran yang akan menjadi rema dan menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami adalah anak-anak pilihan Kau ya Bapa. Biarlah kiranya hari lepas hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam roh, kami boleh dijauhkan dari segala hal kedagingan dan cinta dunia ya Bapa. Lepas hari kami semakin mencari, kami semakin serupa dan segambar dengan Kau ya Bapa. Dan biarlah kami semakin hari semakin juga dapat menjadi manusia-manusia yang berbuah Tuhan, dan buah kami dapat menjadi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada malam hari ini. Engkau memberkati, memberi, baik itu Pak Kris maupun Bapak Pendeta Ari dan juga Kak Vinsa, Tuhan, yang dengan sabar selalu menuntun kami di dalam pembelajaran pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati di dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan pakai mereka selalu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah mengizinkan kami untuk kembali datang, untuk meluangkan waktu kami, untuk mendengar akan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah minggu depan kembali berkumpul, bukan hanya kami saja yang saat ini ada, tapi juga rekan-rekan kami yang lainnya ada satu kerinduan untuk selalu mau datang mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, malam telah menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan perjalanan sisa hari kami ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang selesai kami lakukan Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam. Jaga dan pelihara kami selalu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dosa kami Tuhan, bersyukur hati ini di dalam nama dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Oke ya. Sinyalnya ya. Iya, sinyalnya kayaknya susah. Iya. Oke, makasih Depi ya. Salam Bu. Iya, salam Pak Priyo Bu. Iya. Ya. Salam Pak Priyo, sehat-sehat toh. Oh iya. Oke. Ini loh ada kok Bapak semuanya. Ya. Oke. Pak Kris, Bu Pizza. Ya, oke, makasih Pak Ari. Ya. Terima kasih, Bu Ari.